Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Dan semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini sungguh memperkaya kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang munafik yang berlindung atau bahkan mengatasnamakan tradisi, adat, peraturan, hukum merugikan orang banyak. Allah menuntut orang-orang Israel menjalankan hukum Taurat dengan setia, bijaksana, dan berakal budi. Lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu segala ketetapan ini akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Tujuannya mengabdi Allah dan sesama secara efektif. Yakobus dalam suratnya menggagas agar orang beriman sebagai pelaku firman. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu hanya menipu diri sendiri. Firman yang mana? Firman Tuhan yang tertanam dalam hati, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka sebenarnya tidak mengabdi Allah, melainkan mengutamakan diri, kelompok, dan kepentingannya.
Yang mereka lakukan bukanlah firman Allah yang keluar dari dalam hatinya. Mereka jadikan firman Tuhan sebagai cover, casing, tameng untuk melindungi kebusukan. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Motivasi yang ada dalam hati dan pikiran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat jahat. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan. Bagi Tuhan, hal-hal tersebut yang menajiskan ketimbang tradisi cuci tangan sebelum makan dan kebiasaan lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tradisi, etika, sopan santun, aturan-aturan, hukum, dan undang-undang merupakan sarana yang mengatur agar kita hidup menjadi lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera. Hidup damai saling menghargai satu sama lain sebagai sesama yang menghuni planet bumi dan jagat raya ini. Kala kita mencemari hati dan pikiran dengan hal-hal busuk, sebagaimana dikatakan Tuhan, tanda bahwa kita tidak menghargai diri. Bagaimana mungkin kita bisa menghargai orang lain secara tulus, sesuai aturan dan hukum, kalau hal-hal busuk itu bercokol dalam hati dan pikiran kita? Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Tuhan memberkati. Tuhan, sertailah kami dalam segala rutinitas hidup kami, dan tinggallah dalam diri kami, sehingga kami melihat Engkau satu-satunya harapan dan tujuan hidup kami. Berilah kami keberanian untuk menyebarkan dan mewujudkan perintah-Mu, meski kami banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat belah rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.